Jadi kalau Anda menemukan golongan orang beriman, tapi perbuatannya merusak, dan yang berbahaya, merusak keislaman dirinya dan orang lain. Saya ambil contoh begini, orang ingin mulai tampil baik, ya, dengan nilai keislamannya. Dia mulai tahajud, dia mulai puasa, dia mulai ingin konsisten untuk bersedekah, dia mulai ingin menghafal Quran. Tiba-tiba datang seseorang berkata, saya beriman, saya mukmin, saya muslim, tapi menyoal itu semua. Ya, ini kalau saya istilahkan di kekinian itu terjadi virus atau pemikiran, ya, atau cara berpikir Macronisme. Macronisme itu presiden Prancis itu Emmanuel Macron, ya Emmanuel. Jadi ada sekarang penyakit Macronisme. Macronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan pada kelompok komunitas tertentu. Ya, kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses, ya, dengan segalanya. Hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan. Allah melihat dengan konteks yang lain, gitu kan? Ya, semua jenis kekerasan kita tolak. Dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam, menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk, itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam, menghina Rasulullah, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambar, itu kekerasan yang sangat melukai. Ya, karena itu tidak ada kebebasan mutlak, semua diikat. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk, kemudian digeneralisir. Semua orang Islam punya masalah. Islam sedang krisis. Ya, mungkin diri Anda yang krisis, cuma Anda bawa orang-orang Islam. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau pecinya itu nggak masuk ke kepala, jangan pernah disoal kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya yang diperbaiki. Ya. Saya beri gambaran gini, ini dalam konteks kita memberikan argumentasi, ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Anda bisa kebayang nggak begini? Ada kampus di Indonesia, kita ambil satu kampus besar misalnya X, ya, ada oknum di dalamnya korupsi. Apa Anda katakan semua anak kampus itu koruptor? Ya, saya ambil contoh yang lain. Ada satu orang Prancis warga negara dulu, dan tidak semua orang Prancis seperti ini. Ini yang membedakan kita dengan penyakit Macronisme tadi. Ada seorang Prancis, dia memenggal 305 masa depan anak kecil. Ya, seorang pedofil. Ya, dia berbuat sesuatu yang buruk, berbuat pedofil, ya, kepada 305 anak Indonesia. Anda bayangkan. Tapi indahnya orang Indonesia. Dahsyatnya kebesaran berpikir. Ya, masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tidak pernah satupun orang Islam Indonesia mengatakan semua orang Prancis pedofil. Tidak. Hanya mengatakan ini oknum. Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku. Padahal dia telah memenggal 305 masa depan anak-anak itu untuk dewasanya. Tapi inilah cara berpikir kita. Tidak pernah mengeneralisir sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang luas. Ini cara berpikir kita, ya, sehingga kita koreksi dan kita doakan menjadi baik. Tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga. Tidak. Bagi teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dari Paris, dari Prancis, sekitaran yang ada di Indonesia, Anda semua diterima dengan baik. Insya Allah kita jadi teman yang baik, ya, bersahabat dengan baik. Tidak ada hal yang menghambat kita untuk berbuat buruk dalam kehidupan. Saya pun pernah ke Paris dan alhamdulillah kita bisa berbaur dalam kebaikan. Saya yakin kita semua baik, hanya kesalahan berpikir itu kita luruskan. Mudah-mudahan apa yang sampai dari Presiden Macron pun ini boleh jadi hanya kesalahan berpikir. Tapi kalau penyakit, itu yang berbahaya. Makanya itu yang saya sebut dengan Macronisme. Kalau itu jadi penyakit, ya, jadi sesuatu paham yang mesti kita perbaiki. Sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru yang muncul di lingkungan masyarakat.